Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most. Marc Marquez tak peduli potensi samai rekor Valentino Rossi di MotoGP 2025. Alih-alih menyamai rekor Valentino Rossi, kembalinya kebugaran secara penuh akan tetap menjadi pencapaian terbesar dalam karir Marc Marquez. Jika berhasil memenangi kejuaraan dunia MotoGP 2025, Marc Marquez akan menyamai capaian Valentino Rossi di kelas utama. Rossi memenangkan total 9 kejuaraan dunia antara tahun 1997 dan 2009, 7 diantaranya diraih di kelas utama MotoGP. Hanya Giacomo Agostini yang memiliki lebih banyak gelar kelas utama daripada Rossi dengan 8 gelar. Agostini meraihnya pada interval 1966 dan 1975, sementara Marc Marquez meraih gelar juara dunia antara tahun 2013 dan 2019. Marquez saat ini memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 32 poin setelah akhir pekan yang dominan di Grand Prix Aragon 2 minggu lalu. Ia tetap menjadi favorit untuk memenangkan gelar di antara para pesaingnya. Jika berhasil, ia akan menyamai Rossi dalam dan meniru pembalap Italia itu dengan melakukannya bersama dua tim pabrikan berbeda. Marquez menilai bahwa ia sudah kembali dari cedera serius. Alih-alih menyamai rekor Rossi, kembalinya kebugaran secara penuh akan tetap menjadi pencapaian terbesar dalam karirnya. Tentu saja, seperti yang saya katakan, saya dalam kondisi yang sangat baik. Saya yakin kami sedikit meningkatkan level antara saya dan Alex Marquez, karena kami berdua terus berusaha dan Alex juga berada di tahun terbaiknya dalam kejuaraan, ujar dia, dikutip dari Crash. Ia juga memuji capaian rekan satu tim Ducati, Francesco Bagnaia. Menurut Marquez, pembalap asal Italia itu menunjukkan perkembangan performa di tengah musim ini. Pecco, Bagnaia, semakin dekat, dan seperti yang saya katakan 2 balapan lalu, Pecco lebih dekat dari yang dikatakan angka-angka, ucap dia. Marquez mengakui bahwa tantangan terbesar dalam karirnya adalah bangkit dari momen yang sangat sulit. Saya sudah menemui tantangan terbesar saya. Setiap orang punya karirnya sendiri, setiap orang punya cedera, gaya berkendara, karakternya sendiri. Tetapi saya senang dengan tantangan itu dan sekarang saya hanya menikmatinya. Sebagai pebalap Ducati saya merasakan tekanan dan saya akan mencoba memenangkan kejuaraan. Tetapi terkadang ini bukan masalah. Kami hanya ingin dan mencoba, ucap pembalap asal Spanyol tersebut. Marquez datang ke Mugello akhir pekan ini untuk mengejar kemenangan pertama sejak 2014. Sebagai pendukung setia Bagnaia selama 3 tahun terakhir, Marquez mengatakan akan mencoba memanfaatkan data rekannya untuk memahami cara untuk tampil begitu hebat di lintasan. Saya akan mencoba memahami tahun ini, katanya. Tahun lalu saya berkesempatan untuk sedikit membandingkan datanya, tetapi motornya agak berbeda dan lebih sulit. Tahun ini kami akan mencoba untuk memahami lebih dalam dan saya akan mencoba mengambil keuntungan dari datanya. Tidak hanya darinya, tetapi juga dari Alex karena keduanya biasanya sangat cepat di sini, ucap Marquez. Sementara itu, Marc Marquez bukan si paling sial usai diteror Alex Marquez dan digebuk Francesco Bagnaia 0,036 detik. Pembalap Ducati, Marc Marquez, merasa tidak ada yang perlu dia sesali usai merampungkan rangkaian sesi hari pertama MotoGP Italia 2025. MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mugello telah menuntaskan hari pertama kemarin di mana Marquez mengalami pasang surut. Bagaimana tidak? Pembalap berjuluk Baby Alien itu gagal menjadi yang tercepat dalam sesi pagi yaitu FP1 usai catatan waktunya digusur di masa-masa akhir. Padahal, Marquez sudah menunjukkan prospek yang menjanjikan dengan menebar gertakan kepada rekan setimnya Francesco Bagnaia yang tampil di kandang. Marquez sendiri menuntaskan sesi selama 45 menit itu dengan mencatatkan waktu lap terbaiknya 1 menit 46,293 detik. Dia tertinggal 0,094 detik dari Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang memiliki catatan sama untuk menduduki posisi 1-2. Pada sesi praktici yang berlangsung selama 60 menit, peraih 8 gelar juara dunia itu mulai kedodoran dengan tunggangannya Desmosedici IP25. Usai menunjukkan upaya kerasnya, Marquez yang menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 44,744 detik untuk menduduki posisi ketiga. Dalam sesi ini, Marquez harus mengakui keunggulan Bagnaia yang berada satu set trip di depannya dengan gap sebesar 0,036 detik. Dari hasil Marquez dan Bagnaia membuat Ducati gagal keluar sebagai yang tercepat usai posisi pertama diduduki Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech 3.
Tak hanya kalah dari Bagnaia dan Vinales saja, posisi rider berusia 32 tahun itu belum sepenuhnya aman untuk membidik podium dan kemenangan. Pasalnya, Marquez memiliki ritme yang berpotensi bisa disaingi oleh adiknya Alex Marquez dari Gresini Racing. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu mampu menempel Marquez di urutan keempat dengan gap tipis sebesar 0,007 detik. Kendati gagal menjadi yang tercepat di 2 sesi hari pertama MotoGP Italia 2025, Marquez tidak merasa sedang mengalami kesialan. Bagi pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut, tujuannya pada hari pertama sudah berhasil di mana dia ingin mendekati ritme Bagnaia dan Alex. Dua pembalap itu yang disebut Marquez karena mereka adalah saingan terkuat dalam meraih gelar juara dunia. Satu hal yang menanti Anda, satu hal lagi adalah tujuannya, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Hari ini tujuannya adalah mendekati catatan waktu milik Alex dan Bagnaia yang merupakan rival kami di klasemen kejuaraan dan saya berhasil, imbuhnya. Sadar posisinya masih terancam terutama oleh Alex, Marquez menegaskan bahwa dirinya akan bekerja lebih keras lagi di sesi berikutnya. Memang benar bahwa dalam hal kecepatan bahkan Alex sedikit berada di depan kami, kata Marquez. Dan besok, tujuannya adalah untuk mengambil langkah mau dalam hal kecepatan dan ritme kami agar bisa mendekati Alex. Tetapi ini tentang mengetahui bagaimana caranya keluar dari kesulitan. Saat tiba waktunya untuk mengalaminya dan mengetahui bagaimana cara membalikannya untuk bisa bangkit, seperti yang telah terjadi di Aragon, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez beri doa terbaik untuk Fabio Quartararo yang alami crash horor tapi masih meroket. Pembalap Ducati, Marc Marquez, menyoroti cedera yang dialami oleh Fabio Quartararo pada hari pertama MotoGP Italia 2025. Sepak terjang Fabio Quartararo sebagai andalan Monster Energy Yamaha pada hari pertama MotoGP Italia 2025, diwarnai momen nahas. Pembalap berjuluk El Diablo tersebut harus mengalami crash di tikungan 4 sirkuit Mugello ketika berupaya mempertajam catatan waktu lapnya. Quartararo pun tampak berlutut menahan rasa sakitnya ketika berada di area gravel antara Cicae Matrasi Borgo San Lorenzo, tikungan 45. Dari laman resmi MotoGP, crash tersebut membuat Quartararo mengalami dislokasi bahu kiri meski beberapa menit kemudian dia kembali mengaspal. Dengan kondisi cedera itu, juara dunia MotoGP musim 2021 tersebut berhasil meningkatkan catatan waktunya untuk lolos langsung ke kualifikasi 2, Q2. Sesi praktis selama 60 menit tersebut dituntaskan Quartararo dengan menduduki posisi kelima melalui waktu lap terbaik 1 menit 44,945 detik. Usai menjalani sesi itu, Quartararo dikabarkan menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Florence, Italia untuk mengetahui kondisinya. Crash yang dialami pembalap berusia 26 tahun itu turut mengundang perhatian dari Marc Marquez yang mengaspal untuk tim pabrikan Ducati. Marquez sendiri juga memiliki cedera parah pada 2020 lalu di mana dia mengalami patah tulang humerus kanan yang membuatnya nyaris absen sepanjang musim. Untuk kasus Quartararo ini, Marquez tidak bisa berkomentar banyak karena tidak mengetahui kondisi bahu rivalnya itu secara pasti. Saya tidak tahu status bahunya, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Dalam kesempatan yang sama, peraih 8 gelar juara dunia itu kembali mengutarakan pengalamannya mengaspal dalam kondisi lengan yang sakit. Ya, Marquez sempat mengalami pengalaman serupa di mana sesaat setelah mengalami crash horor dia langsung bangun untuk membalap lagi persis seperti Quartararo kini. Momen itu terjadi pada MotoGP Spanyol 2020 di sirkuit Jerez, di mana Marquez saat itu masih bersikeras untuk mendapatkan posisi terbaiknya lagi. Dalam kasus saya, secara pribadi, karena bahu saya, jika saya mengaspal kurang dari 3 atau 4 menit, saya bisa berkendara dengan sempurna, kata Marquez. Tidak ada rasa sakit, tetapi lebih karena ketidakstabilan yang menyebabkannya terkilir sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena setelah ketiga atau keempat kalinya, jika Anda terus memaksanya, Anda akan berakhir dengan operasi, imbuhnya. Marquez kini hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik untuk Quartararo agar crash yang dialaminya tak menimbulkan cedera parah.